Hai. Halo. Jadi hari ini kita mau jelasin soal step-step pengalaman kita bikin visa. Ya karena di video sebelumnya kita baru cerita proses kita dari pilih sekolah sampai kita dapat LOA. Lalu setelah udah punya LOA, kita baru akan lanjut ke step selanjutnya yaitu bikin visa studi. Dan saya visa kerja, anak dapat visitar. Ya, kita buat apply visanya pakai agent yang sebelumnya masih sama sama yang waktu kita apply sekolah. Ya, agent edukasi tersebut yang bantu kita. Sebenarnya kita kalau nggak mau pakai agent edukasi buat bantu kita urus visa juga bisa, tapi pikiran karena kita udah lihat kinerjanya waktu ngurusin kita urus sekolah bagus, kita juga cocok, ya udah lanjut sekalian aja Ya supaya karena nggak salah-salah juga ya kan. bikin visa Kanada tuh ya agak tricky juga ya. Tricky dan semuanya kan via online, kita nggak akan ketemu, nggak wawancara, jadi semua tuh harus benar-benar jelas. Jangan ada dokumen yang tertinggal karena kasaran seperti one way ticket, kalau kita udah sekali submit ada dokumen kurang ya udah mundur lagi lama semua Ya, gitu. Jadi kita pengennya sekali jalan kalau bisa ya beres semua. Dan karena ini sebenarnya agen edukasi untuk ngurusin ini kan lebih ke imigrasi, dia mengenakan ada kayak biaya untuk bikin visa ini. Nah, jadi biayanya sendiri itu harus tanya ke agentnya aja karena setiap agent, setiap perusahaan itu pasti ada harganya beda-beda. Contohnya dengan agent yang sama, misalnya kalian pakai agent yang sama kayak kita, karena kita kan bertiga, mungkin biayanya sekian. Tapi kalau yang cuma sendiri atau berdua atau bertiga atau anaknya ada berapa, itu harganya akan berbeda-beda. jadi di tanggal 14 Desember kita eh, udah bayar ke agentnya. Terus nanti agent kirimin eh, dokumen apa aja yang harus kita siapin, kirimin juga formulir-formulir yang harus kita isi. Jadi itu tuh banyak formulirnya, kalian harus isi, harus benar-benar isi dengan baik ya, karena kalian isi formulir dari apply visa sampai nanti kalian misalnya mau apply PR, itu tuh sangat berpengaruh. Jadi jangan salah dari awal kalian apply visa kerja, visa study gitu. Iya, Terus jadi kita isi semua formulir, siapin dokumen-dokumen. Nah, apa aja sih yang harus disiapin dokumen-dokumennya? Ada ada aset. banyak ya. Aset tuh meliputi Aset itu seperti yang kita tahu kasarnya gampangnya kan uang. Jadi kamu harus kasih lihat kamu punya uang berapa di tabungan. Jadi kita diminta semacam proof of fund, uang mengendap, rekening koran selama 4 bulan. selama 4 bulan. Tinggal datang ke banknya kalian aja yang terdaftar sebagai nasabah, minta cetakin rekening koran kalian 4 bulan mundur ke belakang. Di situ nanti kelihatan kan di endingnya ada nominal seberapa. Lalu selain itu Ini uang yang harus disiapin di bank itu tergantung ya. Misalkan kalian sekeluarga atau seorang itu tuh beda-beda yang harus disiapinnya. Kalian ya konsultasi juga aja sama agent kalian. Kalau kayak kita, aku nyiapin tabungannya senilai biaya sekolah sampai beres, selama 2 tahun berarti ya sama biaya hidup selama 2 tahun, sama tiket pesawat pulang pergi. itu kayak dikalkulasikan sama agent keluar nominal sekian. Jadi Ya, agentnya bilang, Cici Ivan harus usahakan tabungannya total asetnya itu yang liquid hmm, itu ada angkanya sekian. ya. Ada kayak perhitungannya gitu. Jadi kalian tanya aja. Terus Lalu lanjut lagi ke aset lagi itu selain uang deposito, kalian cetak. Kalau yang pakai belangko tinggal di foto aja, di scan belangkonya, tapi kalau kalian yang pakai deposito online kan sekarang udah ada tuh, kalian print aja si deposito online terus datang ke banknya minta legalisir kayak dicap terus kasih tanda tangan itu bisa. Lalu surat kepemilikan rumah. belum, selain Kan itu aset. emas. Emas enggak sih, enggak Enggak. susah ini. Saham, kalau kalian punya saham di portofolionya bisa juga dicetak selama beberapa bulan ke belakang, itu juga dianggap sebagai aset. Itu aset semua yang liquid. Untuk aset yang menurut aku lumayan penting itu kalau bisa sertifikat rumah atas nama kalian, rumah atau apartemen itu Mobil. membantu sekali. Ya. Itu aset-aset yang tidak bergerak itu membantu. Kalau mobil sih kata agentnya kalau
ada ya boleh, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, toh kalau mobil nggak terlalu dilihat sebenarnya, tapi kalau ada sertakan aja, lebih banyak lebih bagus. Asuransi itu bisa masuk sebagai aset. Asuransi jiwa kalian dari merek brand-brand lain, Prudential, Allianz, dan kawan-kawan itu kalian tinggal foto halaman pertamanya, ada nama kalian, ada kayak preminya, tabungannya berapa, itu kalian foto itu bisa dianggap sebagai aset. Lalu tadi ketinggalan satu, selain rekening koran yang 4 bulan itu, minta juga surat keterangan dari bank. Itu kalian tinggal datang ke bank, ngomong aja minta reference letter dari bank mengatakan kalau memang yang pemilik rekening, kalau contohnya di kita tuh Ivana, memang terdaftar sebagai nasabah di bank ini sudah sejak kapan dan tidak punya hutang atau apapun itu nanti dikatakan di referensinya, dan biasa bank sudah punya kayak formatnya template, kalian tinggal datang ngomong aja. Terus habis itu surat keterangan kerja. Surat keterangan kerja tuh kayak kita mulai kerja dari sini berapa lama, bagian apa, terus statusnya kalau yang aku sama yang Brilian tuh selama nanti kita di Kanada, statusnya kita masih bekerja tapi unpaid leave. Oh, sorry, direvisi, bukan bekerja. Kita masih terdaftar sebagai Ya, karyawan di masih sana, terdaftar. tapi tidak bekerja. Kita dikasih izin cuti selama Ivana sekolah di sana dan tidak digaji. Tapi kita masih terdaftar sebagai karyawan, dan di surat tersebut juga dikatakan kalau nanti setelah Ivana pulang sekolah itu akan kembali lagi bekerja di perusahaan ini. Lalu Terus ada slip gaji juga selama minimal 4 bulan. Terus ada travel history. Travel history itu selama 10 tahun terakhir tuh kita kemana aja. Ya tanggalnya, tahunnya, terus sama ke negara apa aja. lalu selanjutnya setelah kita kumpulin dokumen, Foto visa, pas foto buat ya visanya. sebelum itu ada satu lagi dokumen yang penting banget. Itu namanya LOI, itu Letter of Intent. yaitu semacam esai yang isinya tuh memberitahukan intensi kita. Kalau di kasus ini Ivana bikin sebuah esai ngomong kenapa sih Ivana mau sekolah ke Kanada, kenapa harus sekolah di Kanada, kenapa nggak di negara Indonesia aja. Nah, itu dijelaskan semua di situ. Nah, selain Ivana, aku juga sebagai suami yang menemani bikin juga esai, tapi nggak sepanjangnya Ivana. Kalau yang dependennya namanya travel purpose. Ya, nanti untuk yang LOI ini akan kita bahas di video terpisah, Kak, supaya bisa lebih detail ya. Terus udah nyiapin semua dokumen, udah yang perlu ditranslate. Nah, semua tadi aset-aset yang belum di sertifikatnya itu belum dalam bahasa Inggris, perlu kalian translate dulu. Itu pakai translator yang tersumpah. Bisa di googling aja. Lalu setelah dokumennya udah lengkap semuanya, kita kirim ke agent, agent cek, oh, oke, udah lengkap semua. Barulah masuk ke proses buat submit visa. Sebelum itu harus bayar dulu. Nah, ini bayarnya tuh di luar bayar jasa agentnya ya. Ini bayar memang biaya bikin visa Kanada itu ada biayanya. Ya. Nah, ini kita bayar tanggal 20 Februari. Harganya 675 Canadian dollar untuk satu keluarga. Buat aku, Ivana, dan kalian. Dan harga ini sudah termasuk biometrik. Tapi biometriknya hanya untuk Ivana dan aku aja. Karena kalian masih kecil nggak perlu biometrik. Begitu. Lalu begitu kita sudah bayar, lalu disubmit datanya. Kita submit tuh kita kayak dibikinin akun. Jadi di akunnya namanya GCK, itu semacam kayak website gitulah dari Kanada. Itu sebenarnya dibuatin sama agentnya, tapi agentnya ngasih akses ke kita buat buka. Kita bisa pantau sendiri. Ya, jadi gitu. Kita tahu ada update terbaru apa. Ya. Kita udah sampai tahap mana. Misalkan ada dokumen yang kurang atau apa tuh ada juga di situ. Ya, gitu. Karena dikasih taunya hanya di sana aja, ya. Nggak ada email pribadi ke kita, nggak, hanya di sana aja. Jadi sering-sering pantau. Nah, begitu kita submit, bayar lalu submit, kita cek di GCK, di hari yang sama juga keluar kayak disuruh biometrik, ada panggilan biometrik buat Ivana dan Brilian. Terus kita langsung atur waktu, selang seminggu di tanggal 28 Februari kita biometrik di VFS Kuningan. Ya, untuk biometrik sendiri itu harus booking. Kalian bisa booking online. Nama tempatnya tuh VFS, kalian booking aja di sana. Ada slotnya, bisanya kapan. Ini cuman bentar banget sih, cuman di sidik jari aja. Cuman datangnya harus pagi karena lumayan penuh.
Tapi Ya, penuhnya bukan ke Kanada sih, ke Jepang. Jepang. Oh, di FVFS Kuningan itu di dalam mall. Kita datang tuh dari pagi jam 5 jam 6 ya kalau nggak salah, Hmm, mallnya belum buka tapi parkiran udah bisa dan udah ada akses buat langsung ke atas. Kayak memang banyak yang seperti itu. VFS di Kuningan tuh terdiri dari 2 lantai. Lantai satu buat untuk yang ke negara. Eropa gitu Mm-mm, kan. Kita yang di di lantai lantai duanya 2. Jepang sama Kanada. Ya kalau kalian ternyata ada dokumen kurang atau harus fotokopi, tenang aja di lantai satu itu ada tempat fotokopi. Itu kalian langsung tunggu aja begitu datang pagi-pagi tunggu sampai Sampai buka. buka. Kalau ke Kanada nggak perlu ambil nomor antrian. Kalau kalian datang terus lihat penuh banget rame, tanya dulu aja kayak kemarin kita datang rame ternyata mereka semua antrian ke Jepang dan mereka udah antri ngambil nomor. Aku sempat nanya ini antrian kemana ternyata ke Jepang nggak kita nggak usah karena Kanada kemarin sepengalaman kita sih cuma kita doang ya. Ya kayak jadi ya kalau yang Kanada tuh masuk lagi ke pintu, nanti Hmm, diperiksa aja, diperiksa lagi barang bawaan kita gitu iya gitulah. itu Diperiksa juga dokumennya. ya Kalau ada yang kurang tuh kita nggak langsung disuruh masuk ya, iya disuruh siapin lagi siapin dulu. lagi gitu dan apa aja yang harus dibawa itu nanti akan dikasih tahu di GCK-nya kita jadi Mm-mm. sering baca yang bener aja. Ya, terus habis beres biometrik kita pulang lagi, kita pantau si JCQ di tanggal 24 Maret itu ada panggilan medical check up. Berarti ini sebulan setelah kita lakukan biometrik ada Sampai panggilan sebulan. medical check up. Nah, kita udah agak senang karena biasanya orang-orang yang sudah ada panggilan medical check up itu berarti dokumen-dokumen sebelum yang kita sertakan, bukti aset, keuangan, LOI, paspor, dan kawan-kawan itu Sudah oke lah sudah oke lah, kayak udah 80% kita bakal approve nih, tinggal lihat medical kondisi check ya up-nya aja. kesehatan kita aja. Kalau kesehatannya oke, berangkat gitu. Mm-mm. Jadi tanggal 24 ada di Medical GC check. ya. Di GCK-nya ada Ya. update disuruh medical check up. Nah, medical check up yang Kanada yang kerjasama dengan si Kanada itu di Indonesia cuma ada dua. Yang paling dekatnya sama kita tuh yang di Bintaro. Jadi kita daftar by WhatsApp ke rumah sakitnya, rumah sakit Premier Bintaro ya. Ya, Nah, terus kita daftar buat tanggal 28 Maret. 4 Udah hari nyam ya berarti ya. udah nyampe sana dan nanti tuh dikasih tahu kita harus bawa apa aja, ada fotokopi paspor. Ini dokumen untuk medical check up nanti akan dikasih tahu waktu kita daftar via WhatsApp itu. Jadi kalau Ya, di GCK nanti ada info cuma suruh medical check up. Kalian print aja tuh suruhannya. Kan dikasih dalam bentuk kayak PDF gitu ya. Print, hmm, terus kalian juga bawa dokumen-dokumen yang disuruh sama pihak Rumah Sakit rumah sakit RS Premier Bintaro. sama ada sertifikat vaksin. Nah, Ya, tampilan sertifikat vaksinnya tuh beda sama yang biasa kita download di peduli lindungi. ya, beda. Jadi, tapi nanti di formulir di waktu kita WhatsApp-nya. daftar di si Rumah Sakit Premier Bintaro itu dijelasin sih buat dapetin sertifikat vaksin yang dimauin tuh langkah-langkahnya gimana aja. Ada kok itu gampang ya. Kayak ada satu website khusus yang kita tinggal ketik nama kita atau aku Mm-mm. lupa nick atau apa nanti input keluar semua udah cuma satu lembar isinya udah terdaftar nih nama ini sudah vaksin ini Ya, begitu. Itu terus kalian bawa nanti waktu mau medical check up. tanggal 28 Maret kita datang yang dicek apa aja? Yang dicek tuh darah, urin, tekanan darah, paru-paru, HIV, sifilis. Nah, untuk yang ada tato, ada tambahan, dicek hepatitis C dan B. Kalau kalea juga dicek, tapi dia nggak dicek darah, urin gitu enggak, dia cuma yang kayak cek berat badan, tinggi, terus Kuping ya, ya kuping, kuping. mata, terus dicek aja kondisi badannya, Fisik lah, ya dilihat secara fisiknya, fisiknya aja terus gitu. dicek udah bisa ngomong belum ini anak gitu. Untuk biayanya Kalau yang normal kayak aku gak ada tambahan apa-apa 1,767 juta. 1,8 juta deh biar gampangnya. Ya, Maksudnya nah, kalau nggak ada apa-apa itu yang standar umumnya itu 1,8 juta. Kalau aku hmm, kebetulan aku ada tato dan ada tambahan yang dicek itu hepatitis C dan B, harganya lebih mahal itu 2,7 juta kalau gitu. yang kalea yang anak 475.000. Ini kalea waktu ini tuh masih 3 tahun, umur 3 tahun dia. Ya, untuk umur 3 tahun. Dan proses di sini tuh lumayan lama. Kita datangnya siang, beresnya sore karena
banyak. Jadi di sini tuh di RS Premier Bintara itu nggak hanya untuk Kanada tapi banyak negara-negara lain, ada yang ke Australia, ke Amerika. Amerika, banyak yang di sini itu. Jadi jangan mikir cuma sebentar beres, enggak. Dan siapin juga makanan. Karena dari video YouTube yang lainnya kita tonton, Yang tahun-tahun sebelumnya sih. ya dia ngomong dikasih makan. Jadi kita pikir dapat makan tenang aja, ternyata nggak dapat. Ya udah beda kali ya Ya sudah perasaannya. beda. Sebenarnya cepet ya, kayak cek urin, gigi, mata ya kita dicek ya. Gigi nggak dicek, Mata, mata. mata ya. Mata dicek. Itu tuh cepet banget. Tapi yang lama tuh nunggu giliran dokternya. Jadi kita tuh nanti disuruh buka baju juga, diperiksa sama si dokternya, ditanya punya ketergantungan obat apa enggak, gitu-gitu. Nah, itu yang lamanya karena banyak banget orang yang dia periksa satu-satu. Dokternya cuma ada 2 ya Iya, kalau nggak salah dokternya ya. cuma ada 2. Gitu kita beres, udah MCU, Terus selesai kita pulang. Berarti kita kita tadi tanggal 28 Maret kita medical check up lakuinnya, begitu beres, kayaknya nggak ada kasih formulir apa-apa ya, cuma bukti bayar aja. ya, tapi nanti selang sehari kita bisa request sih ke si rumah sakit Premier Bintaronya pengen minta hasilnya dikirimin Iya, ke iya, email ke ya. email. Iya. Eh, Nah, terus kemudian 31 Maret ada update lagi di CGCK kalau medical check up kita pass. ya. Begitu. Jadi ini dari 28 ke 3 hari ya. Mm, 3 hari itu udah pass. Karena sebelumnya kayak tadi Ivana bilang tanggal 28 kita lakuin, tanggal 29 udah dikasih update sama RS Premier Bintaro kalau hasil kita bagus semua. mm, Jadi udah senang nih, tinggal nunggu aja update dari GCK-nya. Dan ternyata betul tanggal 31 Maret update-nya medical check up kita bertiga tuh pass. ya. Selanjutnya ngapain lagi? Ya ada proses namanya background checking. Itu kita nggak tahu apa yang dicek. Karena memang nggak diminta apa-apa, cuma disuruh tunggu aja. Lalu tanggal 3 April ada update terbaru di GCK-nya yaitu paspor request. Artinya pihak Kanada meminta paspor kita diserahkan lagi ke VFS untuk ditempel stiker visanya kita, berarti kita sudah diterima. Mm. Nah, prosesnya ini berarti berapa lama nih dari kita bikin visa? Hampir sebulan setengah ya. Ya, sebulan setengah juga dari. Nah, untuk tempel visa itu juga ada beberapa pilihan ya, bisa dikirim pakai kurir. Oh Kurirnya iya, khusus, udah ditentuin. Tapi bisa juga kalau kita datang sendiri ke si VFS Kuningannya. Karena kita pengennya lebih aman, lebih safety gitu ya. Jadi kalau kita sih pilih ke VFS Kuningan lagi. ya. Oh, dan waktu kita serahin paspor itu ternyata ada biaya tambahan itu 182.500. Kenapa? Karena waktu kita biometrik, kalian kan nggak biometrik. Nah, ini ada biaya yang aku juga nggak tahu apa, disuruh bayar ini untuk kalian aja 182.000. Ya kok yang Ivana sama Brian nggak perlu. Ya karena kita sudah bayar di awal itu Ya. kan. Nah, itu kita masuk taruh paspor, udah tinggal dibilangin dikasih kayak tanda terima gitu. Terus saya kasih tahu, kata mas-masnya bilang kalau paspor kita udah bisa diambil nanti akan ada SMS atau email. Ya, nah ini ya tiap kali kalian bayar apapun ke VFS itu tuh bukti struknya jangan dibuang. Nanti buat kita ambil lagi tuh dibutuhin sih struk itunya. Iya betul. Ada. Jadi waktu kemarin kita lakukan apa ya itu biometrik. Setelah biometrik ya yang ada kayak kertas kuningnya gitu tuh. Ya Itu itu. simpan aja. Kemarin sih kebetulan kita nggak diminta, cuman ada beberapa cerita orang itu sempat diminta lagi, entah buat apa. Ya simpan aja lah kalau bisa Ya, semua simpen dokumen dan itu. selalu bawa Ya kalau selalu ke bawa. VFS lagi. Gitu deh. Terus 11 sebenarnya cepet banget sih dari kita kirim paspor udah disuruh ambilnya tuh cepet banget ya, paling cuma 3 harian ya. Sebenarnya lebih cepat, cuman karena kita kepotong libur waktu itu Jumat Agung atau apa, jadi mundur-mundur lagi. Ya. Gitu. Di tanggal 11 April kita udah ambil paspor. Kalian cek lagi nama, Ya. tanggal lahir dan sebagainya udah bener belum, permitnya apa nih, visanya buat aku study, dia worker, kalian visitor. Masa berlakunya berapa lama juga. Terus apa lagi ya? Ya kalian baca yang bener lah itu. Ya. Data-datanya yang di paspor itu bener atau enggak. Terus selanjutnya sih untuk visa
kita terbilang cepat karena memang kita sudah mempersiapkan dokumen jauh-jauh hari sebelum kita udah mau apply. Jadi kita memang sudah riset terus apa aja dibutuhkan, kita udah siapin sih. Iya. Jadi begitu harus siapin, harus sertakan semua dokumen, kita udah siap. Nggak nunggu-nunggu lagi. Begitu selanjutnya, untuk visa udah selesai ya. Kita akan bahas di next video seputar apa nih? LOI mungkin ya. Oh ya, letter of intent itu yang kayaknya agak-agak tricky karena kalian harus bisa mengutarakan keinginan kalian menceritakan hanya dengan media tertulis dan bikin si visa officer-nya bisa terenyuh lah gitu. Meyakinkan visa officer Iya. biar mau approve visa kita. Gitu. Gitu. Oke. Oke deh. Sekian buat video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.